Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin semua pada acara Sharing Season Membangun Mahasiswa yang selalu bertumbuh bersama organisasi sebagai peringatan Hari Lahir Himatepa ke-12. Sebelumnya, perkenalkan saya Aloysia Loisantoso selaku pembawa acara. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Pujimulyani MP selaku Kepala Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir, yang kami hormati Gubernur BEM Fakultas Agroindustri atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta, Devi Fitri Astuti, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Ulil Ahsan STP MSc dan Saudari Ayu Eka Lestari selaku narasumber, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya hingga pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang ketiga, pemutaran video serta potong tumpeng. Yang keempat, acara inti, sharing season. Yang kelima, foto bersama. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Pujimulyani MP, selaku Kepala Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Pujimulyani MP, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lois selaku moderator yang telah memberi kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Tamaroh dan Bapak Ibu dosen yang rawuh atau yang join di acara ulang tahun Himatepa ini. Kemudian yang saya hormati juga Ketua atau Gubernur Gubernur Mahasiswa Fakultas Agroindustri. Kemudian yang saya hormati Ketua Himatepa, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Dan yang saya hormati juga Mas Ulil dan Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu sudah lulus yang meluangkan waktu menjadi narasumber untuk sharing di hari ulang tahun Himatepa pada siang hari ini. Tadi sudah salam belum? Sudah tua ini saya ulangi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Walaupun kondisi pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya. Saya kira yang utama adalah selamat hari ulang tahun Himatepa yang ke-12. Semoga Himatepa semakin maju, berkembang, dan bermanfaat bagi anggotanya maupun bagi masyarakat sekitar maupun bagi masyarakat Indonesia umumnya. Kegiatan-kegiatan Himatepa walaupun kondisi pandemi bisa juga dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi. Jadi kalau mengadakan webinar tidak COVID itu memang dilakukan offline. Tetapi kalau kondisi COVID pastinya dilakukan secara online misalnya. Itu juga untuk
mengembangkan diri baik pengurusnya maupun bagi mahasiswa THP secara umum. Juga selain webinar mungkin ada rencana-rencana atau rancangan seperti sejak awal saya menyarankan bedah buku yang semester kemarin belum terlaksana mungkin karena mau pergantian pengurus, tetapi yang ini biar dirancang nanti saling belajar karena saya sendiri juga belajar gitu. Jadi pernah mengikuti bedah buku tapi juga mencari kemudian yang dibedah untuk belajar punyaan dosen-dosen di prodi THP misalnya ya banyak buku yang sudah disusun seperti Pak Bayu itu kacang-kacangan, Pak Wisnu saya kira tentang gabah atau parboilet misalnya. Kemudian Bu Waria tentang growol, Bu Tamaroh sebentar lagi tentang uwi ungu ya Bu Tam. Saya kira draftnya sudah jadi gitu. Ya, dan yang lain itu banyak lagi saya kira nanti bisa digunakan untuk belajar bedah buku gitu. Jadi kita saling belajar karena memang pengalaman itu dari belajar, bisa dapatnya dari belajar gitu. Baik panitianya ataupun buku itu saling belajar. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain mungkin suatu ketika kalau kegiatan keagamaan lewat atau online itu. Jadi kemungkinan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan positif agar program studi THP itu semakin baik. Selain itu juga prestasi-prestasi dari mahasiswa ditingkatkan. Nah, ini masih ada peluang membuat usulan PKM yang kemarin memang sudah terlambat gitu, paling lambat tanggal berapa kemarin, tapi diundur sampai 12 Maret kalau nggak keliru, nanti dibaca lagi pengumumannya, sehingga masih terbuka lebar untuk para mahasiswa membuat proposal. Karena yang kemarin itu yang minta tanda tangan proposal ke prodi itu kok baru satu. Di benak saya mungkin karena tanda tangan saya itu sudah online, jadi ditempeli sendiri mungkin. Jadi harapannya proposal itu banyak, tetapi mungkin nggak sempat bilang ke Kaprodi, yang bilang baru satu, tetapi ini ada pengunduran penyusunan proposal PKM, sehingga silahkan para mahasiswa atau Himatepa juga ikut ngoyak-oyak anggotanya atau para mahasiswa supaya membuat proposal PKM, baik itu kewirausahaan maupun penelitian atau mungkin ada artikel ilmiah dan lain sebagainya, nanti sambil dibaca aturannya atau buku panduan pengajuan proposalnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah join di siang hari ini. Maaf, ternyata Pak Agus Slamet ada, kayaknya keluar ya. Saya nggak lihat, saya pakai HP, jadi nggak bisa ngelihat banyak siapa aja. Tadi cuma di awal yang yang kelihatan terus saya sapa. Oh, ini Pak Agus Slamet, terima kasih. Rawuh join nanti mesti memberikan sambutan yang lebih dalam dan banyak maknanya gitu.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Sekali lagi selamat ulang tahun Himatepa. Semoga semakin maju, berkembang, dan bermanfaat bagi anggotanya maupun bagi masyarakat umumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mbak Prof. Lois. Terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Insidiati Puji Mulyani MP atas sambutannya. Acara kedua yaitu pemutaran video serta pemotongan tumpeng. Silakan kepada admin. Terima kasih. Selanjutnya kita masuki sesi pemotongan tumpeng kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani MP selaku Kepala Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya persilahkan untuk memotong tumpeng perayaan Hari Lahir Himatepa ke-12. Didampingi oleh Saudari Bella Farhana Sasandira selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baik, terima kasih Mbak Aloysia. Maaf, kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran, Mbak. Kita mulai ya teman-teman. Prosesi pemotongan tumpengnya. Kita hitung dari 1 sampai 3 bersama-sama. On cam. 1. Mbak Bella on cam dulu, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Panggil, Bu, silahkan. Panggil. Selamat ulang tahun Himatepa, semoga semakin maju, berkembang, dan bermanfaat bagi anggota dan seluruh sivitas akademika THP dan Universitas Mercubuana Jakarta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani MP dan Saudari Bella. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Agus Slamet
STPMP selaku Dekan Fakultas Agroindustri. Kepada Bapak Dr. Agus Slamet STPMP, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Kaprodi THP, Bu Prof. Dr. Duyati Puji Mulyani, yang saya hormati Bu Dr. Siti Tamaroh, yang saya cintai para mahasiswa semua, dan di sini ada Mas Ulil Ahsan yang berbahagia ya Mas Ulil, dan sebagai kolega sekarang dengan THP UMP Yogyakarta, dan Mas Ulil sebagai salah satu perintis ya dulu di Matepa. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, terutama karunia kesehatan, kesempatan, sehingga di siang hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom untuk acara hari lahir Himatepa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara yang berbahagia, Mas Ulil juga yang sempat menyempatkan diri dan selalu berusaha untuk hadir di tengah-tengah kita, saya ucapkan terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa Himatepa ini alhamdulillah ya dari tahun ke tahun bisa berjalan, bisa meregenerasi. Setiap ada yang lulus, ada pengurus baru, dan pengurus baru selalu komitmen untuk menjaga keberlangsungan Himatepa. Saya tahu persis bahwa Himatepa ini menghasilkan atau memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa untuk perkembangan mahasiswa sendiri maupun juga untuk perkembangan dari program studi. Karena program studi bisa maju, salah satunya adalah karena dukungan dari mahasiswa, di antaranya melalui himpunan mahasiswa, kalau di kita Himatepa, dan Himatepa juga bekerjasama, berkolaborasi juga dengan HMPPI, yang itu tingkat nasional. Dan kebetulan di hari ini di tengah-tengah kita hadir Ketua HMPPI Pusat waktu itu ada Mas Ulil Ahsan. Nanti mohon untuk bisa menyemangati dari para adik-adik mahasiswa ini yang tentunya Himatepa terus berkembang dan terus bisa berjalan sehingga bisa selalu manfaat bagi kita semua. Saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa alumni yang dulunya itu ikut di Himatepa itu alhamdulillah sebagian besar itu sukses. Di antaranya Mas Ulil ini ya bisa kuliah di Belanda dan sekarang juga sudah bekerja, itu adalah pengurus Himatepa. Kemudian termasuk kalau alumni yang lama itu ya, itu Mas Heru Sabtono, itu juga pengurus Himatepa, yang sekarang beliaunya Kepala Dinas di Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Kelautan di Kabupaten Sleman. Kemudian juga Mas Makwan, itu juga dulu pengurus Himatepa, sekarang di Dinas Penanganan Bencana Alam di Sleman juga. Beberapa pengurus, sebagian besar malah yang terakhir ini Mas Gilang, kemudian Mas Agusta Ardian, dan lain banyak sekali ya. Artinya itu sebagai sebagai contoh bahwa ikut di dalam organisasi
Himatepa ini dan HMPPI itu juga meningkatkan soft skill, meningkatkan kepercayaan diri dari mahasiswa ketika lulus itu juga menjadi lebih percaya diri. Di antaranya yang kemarin itu Mas yang bekerja di ini siapa itu? Barusan itu juga dulu pengurus Himatepa ya. Banyak yang sukses itu karena memang ya di dalam kepengurusan itu kan sudah ada bagaimana kepemimpinan ya, bagaimana kerjasama antar tim, bagaimana menghargai sesama tim dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang perlu saya sampaikan saat berikutnya adalah ini ada kesempatan untuk membuat proposal. Kalau yang PKM sudah disampaikan oleh Prof. Dwi, saya menyampaikan yang namanya dulu PHBD. Kalau sekarang namanya PHP2D, itu sama tapi beda nama saja. Waktu itu Himatepa dapat itu. Atas nama dulu ketuanya Mas Gilang. Ya, mohon nanti Himatepa ini juga membuat proposal ya, satu proposal dari Himatepa, silakan tentang apa, saya pikir tidak terlalu sulit dan dananya cukup besar sampai 45 atau 50 juta. Silakan nanti bisa minta bimbing kepada siapa, bisa Prof. Dwi, bisa Bu Tamaroh maupun saya maupun Bapak Ibu yang lain. Tetapi saran saya membuat proposalnya jangan mendadak. Kalau waktunya tinggal 3 hari ya, mohon maaf dosennya juga kan waktunya sempit itu, sehingga tidak bisa maksimal. Tapi kalau minimal itu 10 hari, itu insya Allah proposalnya bisa dipoles-poles, bisa perbaiki, sehingga nanti proposal PHP2D itu bisa lolos. Itu salah satu prestasi nanti kalau dari Himatepa itu bisa membuat proposal dan sampai didanai oleh Kemendikbud. Ini ada waktu, masih ada waktu. Kemudian yang kedua, proposal PKM tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dwi panjang lebar dan lebih detail. Silakan masih ada kesempatan sehingga Himatepa juga bisa berkiprah di tingkat nasional, baik itu sebagai lolos proposal PKM atau PHP2D. Syukur-syukur nanti bisa sampai ke PIMNAS, seperti dulu Pak Agus Tioko dan kawan-kawan itu sampai lolos PIMNAS. Nah itu suatu prestasi. Ya, saya pikir kayak Mas Ulil itu ya akan bangga ketika sudah lulus itu dulu sudah punya track record di Himatepa yang panjang, banyak manfaat bagi kita semua dan itu hingga saat ini juga merupakan inspirasi ya bagi adik-adik mahasiswa ini ya. Pasti nama Mas Ulil juga akan selalu diingat dan selalu menjadi inspirasi untuk meningkatkan ini ya. Terutama dulu sampai ketua pusat HMPPI itu kan luar biasa karena itu pusat ya, itu UGM, IPB dan lain sebagainya dulu ketuanya Mas Ulil ya. Itu pasti ya tolong itu nanti bisa disampaikan, dimotivasi sehingga nanti bisa Himatepa selalu berkembang dan jaya. Amin. Demikian kurang lebihnya apa yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak hal yang kurang berkenan ya. Mohon maaf dan saya akhiri. Dan sekali lagi selamat hari lahir Himatepa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Slamet STPMP atas sambutannya. Selanjutnya kita masuki acara inti yaitu sharing session. Dengan narasumber pertama kita yaitu Bapak Muhammad Ulil Ahsan STPM SC. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Muhammad Ulil Ahsan, riwayat pendidikan, SMA Negeri 3 Sengkang, Kabupaten Wajo, tahun 2006 sampai 2009. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, tahun 2009 sampai 2013. Lalu beliau juga melanjutkan S2-nya di Wageningen University and Research, jurusan Development and Rural Innovation pada tahun 2017 sampai 2019.
Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri, beliau bergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan pada tahun 2014 sampai 2017 dan juga beliau merupakan Research Fellow di CEISS Universitas Hasanuddin pada tahun 2019 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana Yogyakarta tahun 2011 sampai 2012, juga Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Wajo di Yogyakarta tahun 2011 sampai 2012. Beliau juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia tahun 2011 sampai 2013. Beliau juga bergabung dalam Strategy Analysis Division di Indonesian Study Association in the Netherlands tahun 2017 sampai sekarang, dan Sekretaris Umum Holland Alumni Network Celebes tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan founder dari Singkong Day yang didirikan pada tahun 2012. Kepada Bapak Muhammad Ul Hasan STPM SC, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alicia, Mbak Luis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Agus Slamet, Pak Dekan Fakultas Agroindustri, yang saya hormati guru saya Prof. Dwiyati Puji Mulyani, ya, guru saya juga Dr. Siti Tamaro. Ya. Alhamdulillah semua beliau ini sehat walafiat dan bertemu lagi meskipun secara daring. Saya juga sangat bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik Himatepa dan merayakan ulang tahun yang ke-12, ya, nggak kerasa. Nggak kerasa saja, saya tadi senyum-senyum, ternyata sudah sangat lama sejak kita rintis bersama, kita aktifkan kembali, jadi, dan sekarang sudah sangat ramai. Dulu seingat saya bisa dihitung jari, ya, koordinasinya dengan Pak Agus, terus menerus. Waktu itu Pak Agus Ketua Prodi, ya, jadi kami selalu koordinasi dengan beliau terkait dengan urusan administrasi, ya. Jadi saya diminta oleh pengurus, ya, dalam rangka ulang tahun Himatepa untuk memberikan satu materi, bukan materi sih, saya lebih memberi judulnya lebih ke refleksi, ya, karena ini ya saya hanya mengenang-enang, ya, mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jadi mungkin saya presentasi, ya, mudah-mudahan. Iya, kelihatan, ya? Cukup jelas, Mbak Luis? Jelas, Ya, Mas Willy. alhamdulillah. Ya, saya mohon izin Pak Agus, Bu Dwi, sama Bu Tamara untuk memberikan sedikit gambaran. Jadi ini lebih ke, bukan materi, tapi lebih ke refleksi aja, refleksi dan tumbuh bersama Himatepa aja. Jadi dulu saya menjabat sebenarnya jadi Ketua Himatepa, tapi belum setahun kami mengadakan rapat luar biasa, ya, musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua, karena waktu itu saya ingin maju jadi ketua HMPPI. Ya, jadi alhamdulillah juga terpilih jadi ketua HMPPI pusat. Waktu itu ketua pusat pertama, ya, pertama dari universitas swasta. Dan ya alhamdulillah itu bisa memberi motivasi teman-teman yang lain untuk terus berkembang. Ya, saya ingin sebenarnya mengulik sejarah-sejarah di zaman saya, bagaimana sebenarnya perjalanan Himatepa itu aktif sampai setidaknya sampai sekarang, ya. Ini dimulai dari waktu itu tahun 2000, sebenarnya Himatepa kan ini direaktivasi kembali, ya. Dulu kan sangat terkenal di Himatepa juga di zaman waktu masih namanya Wangsa Manggala. Ya, setelah pergantian nama, mahasiswa kemudian baru, ya, angkatan pertama Universitas Mercubuana itu 2006, angkatannya Mbak Vera, Mbak Elin, Mas Bambang, 3 orang itu. Kemudian angkatan 2007 ada Mas Rohim, Mbak Ami, ada 5 orang, termasuk almarhum Mas Budi, ya. Ya, waktu itu tahun 2009 ada undangan dari Universitas Pajajaran. Itu undangan rapat kerja nasional dan seminar nasional HMPPI di Bandung, Unpad. Waktu itu saya baru masuk, masih anak baru. Biasanya anak baru kan budayanya di ospek, ya. Tapi waktu itu ada undangan masuk dan tidak ada yang berminat. Waktu itu saya menawarkan diri sebagai anak baru, ya. Gak apa-apa saya
dibiayai oleh kampus setengah ya. Waktu itu diberi dana dari rektorat, Pak Wisnu waktu itu yang kepala wakil rektor ya bidang kemahasiswaan. Nah, diberi dana setengah dan setengahnya juga ditanggung. Jadi, tapi teman-teman yang lain sepertinya tidak ada yang berminat. Akhirnya kami bertiga yang memutuskan berangkat ya. Mbak Ami dan Mas Budi yang berangkat bareng saya ke Rakernas di Universitas Padjadjaran. Di situ berkumpul semua mahasiswa-mahasiswa teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, peternakan, dari gizi, ya dari Kalimantan, Sumatera, dari Jawa Timur, Jawa Barat berkumpul membicarakan tentang strategi nasional untuk peduli terhadap pangan, isu-isu pangan dan gizi. Dan saya adalah salah satu peserta paling muda ya. Biasanya kan anak baru itu kan di ospek dulu. Di sana saya sudah ikut ini kegiatan nasional. Makanya di sana tuh hanya ya merasa paling muda, dan ya itulah teman-teman di sana kaget. Biasanya kan yang dikirim adalah mahasiswa junior senior. Yang ini yang datang mahasiswa junior. Ya akhirnya banyak berkenalan dengan teman-teman dari Mula Warman, dari Riau, dari mana-mana. Dari pertemuan itu saya pulang bersama teman-teman dan membawa, jadi kan di sini kami panitianya anak Universitas Padjadjaran. Ya, jadi saya banyak berkenalan dengan Universitas Padjadjaran, teman-teman dari sana, Unpad Himatipan namanya. Dari sana anak Himatipan menghubungi saya dan mereka berencana jalan-jalan ke Jogja. Dan saya mengundang mereka ke Universitas Mercu Buana, main-mainlah ke kampus kami. Akhirnya mereka memutuskan untuk studi bandingnya ke Mercu Buana. Nah, teman-teman kaget, kok bisa anak Unpad main ke Mercu Buana? Nah, inilah pertama kali mereka ke sana, dan ternyata ketua prodi industri pangan itu rekannya Ibu Siti Tamaro. Nah, disitulah ada nostalgia, dan juga kita mempererat hubungan dan konektivitas mahasiswa di lintas nasional. Disitulah teman-teman Himatepa ya, teman-teman THP ya, mulai bersemangat nih. Kita membentuk panitia, kita menyambut mereka dengan baik dan seterusnya. Waktu itu ketuanya masih Mas Rohim ya, Mas Rohim angkatan 2007. Nah, ya karena di foto ini nggak ada saya, ya di sini ada saya duduk sendiri. Nah, ini teman-teman saya yang saya temui waktu di Unpad. Mereka yang hubungi saya, kemudian saya tawarkan, ayo ke Mercu Buana aja, kalau ke Jogja gitu. Kalau ke UGM terlalu mainstream ya, terlalu umum orang ke UGM, sesekali ke Mercu Buana. Akhirnya mereka main ke kampus kita. Terus kemudian setelah itu teman-teman di THP mulai bersemangat ya. Akhirnya kami melakukan reaktivasi Himatepa yang sebelumnya. Slide-nya ganti ya Mas Uli. Ya, ini slide-nya belum ganti ya? Halo? Oke, apa Halo. ini? Slide-nya masih yang pertama ya Mas Ulin. Oh begitu ya. Coba saya ini lagi ya. Ya, ini apa udah kelihatan, Bu? Belum. Belum ya. Kalau kayak gini bisa terlihat. Belum ya? Belum judul. Belum judul ya. Window ya. Mungkin begini aja kelihatan ya, Bu ya? Ya, kelihatan. Udah. Ya. Ya. Ya, kelihatan ya ini. Lihat, Mas. Ya. Jadi ini foto, ya saya ulangi lagi, mungkin ini foto adalah ketika mahasiswa Unpad datang ke Mercu Buana ya. Disambut oleh teman-teman THP yang ya jumlahnya tidak sebesar anak Himatipan ya. Mungkin jumlah mahasiswa kita mereka berkali-kali lipat daripada jumlah kita, tapi semangatnya sama menyambut mereka, dan kita mulai mereaktivasi Himatepa setelah pertemuan itu.
Jadi kita berpikir, halo ini kelihatan Mbak Luis gambarnya? Halo? Sudah Ya. berganti. Oh iya. Jadi kita berpikir kenapa kita tidak memulai mengaktifkan lagi Himatepa. Jadi waktu itu kan angkatannya Mas Rohim ya, tahun 2019 yang mulai mengaktifkan Himatepa setelah Universitas Mercu Buana ini ada anggaran dasarnya. Nah, namun angkatan setelahnya itu sepertinya belum siap untuk mengaktifkan kembali Himatepanya, menjalankan programnya. Akhirnya angkatan saya, angkatan 2009 bersama Mas Agus ya, Pak Agus Setioko ya, dan teman-teman yang lain mulai berpikir, ayo kita aktifkan. Nah, pasca kegiatan Rakernas di Unpad, ya kami di mahasiswa Jogja ya, di gambar ini adalah perwakilan, ada UGM ya, yang jilbab putih itu ketua HMPPI zaman sebelum saya, dia mahasiswi UGM. Ada beberapa instiper, ada dari Unsud bertemu di Yogyakarta untuk berbicara-bicara bagaimana menyatukan menjaga konsolidan mahasiswa pangan di regional Jogja Jawa Tengah. Nah, kami juga mengundang ya, setelah itu kami mengundang teman-teman dari berbagai di regional Jogja untuk mengadakan pertemuan di Mercu Buana. Kita undang datang ke kampus kita untuk ngobrol-ngobrol. Jadi suasananya seperti ini. Kita ada rapat regional istilahnya ya, dulu mungkin masih dilakukan sampai sekarang. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang membuat kita mulai mengaktifkan kembali Himatepa, mulai bikin kegiatan, merancangnya, dan bikin baju pula ya. Kita ada baju persatuan ya. Ini baju pertamanya ini Himatepa, ini agak keren juga waktu itu ya, teman-teman antusias. Kita juga mulai aktif ya, terlibat di misalnya football quiz dulu sama Pak Agus Yoko, Mbak Ami, Eka, ini ada kami terlibat, cuma memang belum rezekinya ke pusat, tapi tetap kita punya pengalaman ke sana. Nah, kita juga mulai melakukan aksi damai, mempromot produk-produk pangan lokal ya. Ini pertama kali juga teman-teman himpunan ke kilometer Jogja untuk promosi pangan lokal di tengah gempuran pangan-pangan yang tidak sehat. Nah, waktu itu ya kita mulai aktif di HMPPI dan di jejaring pangan dan gizi nasional. Tahun 2011 itu akhirnya ya sebelumnya itu juga mungkin teman-teman pernah mendengar upgrading ya, sudah melakukan upgrading dari sekarang, musyawarah besar dan musyawarah luar biasa. Jadi hal-hal tersebut kita mulai waktu itu ya. Teman-teman saya belum mengenal apa itu musyawarah besar, apa itu upgrading ya, hal-hal istilah-istilah seperti itu belum. Jadi kami mulai ya mengajarkan satu demi satu, melatih sambil berproses belajar bareng gitu kan. Mulailah terbentuk budaya-budaya organisasi itu di Himatepa. Pemilihan ketua dilakukan secara demokratis dan seterusnya. Ya, akhirnya saya waktu itu ketua mengundurkan diri karena mau maju ke HMPPI. Karena HMPPI syaratnya itu tidak boleh melebihi 3 jabatan ketua. Waktu itu saya sudah menjadi ketua mahasiswa himpunan mahasiswa Wajo, ya juga ketua di beberapa bidang. Jadi saya harus melepas satu bagian ya. Jadi akhirnya saya melepas Himatepa dan mendaftar menjadi ketua HMPPI. Akhirnya saya diterima di waktu itu rapat umumnya di Unpas, Universitas Pasundan. Ya, dan saya terpilih di antara beberapa saingannya diantaranya dari Universitas Andalas, dari Universitas Brawijaya, dan Universitas Jenderal Sudirman waktu itu. Nah, setelah kegiatan di Pasundan, saya kembali ke Jogja, itu bertemu dengan himpunan-himpunan mahasiswa nasional yang lain, misalnya himpunan teknologi pertanian, himpunan teknik pertanian. Ya, ini kami berempat ini mencoba untuk mendorong lagi keakraban antar himpunan mahasiswa profesi nasional. Nah, itu upaya-upaya untuk membangun jejaring sebenarnya. Bagaimana sih memperkenalkan Himatepa, memperkenalkan Mercu Buana ke halayak teman-teman jejaring. Karena begini, permasalahannya di Himatepa itu dulu ya, salah satu alasan mengapa saya ingin ke HMPPI,
karena teman-teman saya waktu itu agak minder ya. Mereka selalu merasa tidak percaya diri dibandingkan dengan mahasiswa universitas negeri. Ya, jadi mereka setiap kami berbicara mengenai ayo kita buat sesuatu dan seterusnya, mereka selalu jatuh pada ketidakpercayaan diri, perihal ya kita universitas kecil dan seterusnya. Akhirnya saya membuktikan itu, mencoba untuk melangkah lebih maju keluar dari zona nyaman dan ya bergabung di HMPPI. Akhirnya terpilih. Nah, selama di HMPPI saya bertemu dengan teman-teman. Saya selalu main ke Unpas ya. Ini sahabat-sahabat saya di Universitas Pasundan. Kadang-kadang kalau ke Unpas menginap di sekretariatnya. Ini teman-teman saya di ITP, IPB, ya sahabat-sahabat saya sekarang juga sudah berhasil semua. Dan ini yang kiri ketua UGM waktu itu, sekarang dia di Nutrifood ya. Dan yang kanan ketuanya IPB waktu itu ya. Kami dan teman-teman yang lain di Indonesia Hobi saya jalan-jalan waktu itu, yang jadi jalan-jalan ngeblog, bertemu mahasiswa, ketua-ketuanya, dan ya membangun relasi-relasi kuat. Nah, tidak hanya mahasiswa, saya juga terlibat karena saya ketua HMPPI, jadi sering diundang untuk terlibat di kegiatan-kegiatan nasional. Ya, waktu itu diperkenalkan dengan Prof. Hardin Shah ya, dari IPB. Prof. Hardin adalah salah satu pakar gizi yang memiliki jejaring yang kuat ya di nasional. Beliau adalah pembina HMPPI dan mengundang saya waktu itu selalu terlibat dalam seminar-seminar pangan dan gizi. Ya, jadi waktu mahasiswa saya sering dibayarin tiket keretanya ke Jakarta, ke Bogor ya. Kadang-kadang izin ya ke Prof. Dwi atau ada kelas-kelasnya Bu Waria. Izin saya mau ke sana. Izinnya ya ada alasannya, ketemu Ibu Menteri waktu itu. Ya ini ada sebelah kiri ada ketua GAPMI ya, Pak Adi S. Lukman, ada ketua Persagi, ada Prof. Hardin. Kerjaan saya gini waktu itu. Ya, karena kami adalah organisasi profesi mahasiswa, itu semuanya punya posisi di level nasional. Ya, kita adalah penerus, dan kita pun juga harus terus terkoneksi. Nah, saya juga terlibat di kegiatan EduYuLead ya, Indonesian Young Food and Nutrition Leader, yang diinisiasi Pergisi. Nah, ini saya juga nggak menyangka waktu itu duduk di tengah-tengah orang-orang hebat, ada Prof. Priyatno Haryadi ya, beliau Vice Chairman Codex ya, saat ini kalau tidak salah, ada Prof. Hardin sekarang Ketua Nutrition Asia gitu, ada dari Kementerian Kesehatan juga. Nah, ini kami berada di satu forum. Nah, keterlibatan jejaring nasional ini membawa kita untuk melebarkan sayap jaringan ya di nasional. Nah, itu berawal dari itu tadi, keberanian, kepercayaan diri untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari wilayah kita ya. Nah, apa yang saya lakukan dulu dan teman-teman itu kita juga menginisiasi gerakan dan membangun karakter. Ya, kalau kita tanya apa sih karakternya teman-teman Himatepa saat ini, kita lihatlah hari ini bagaimana karakter gerakannya, bagaimana pola-pola dan pola-pola aktivitas dan kegiatannya. Nah, dulu mahasiswa kalau misalnya di ospek ya diperkenalkan, biasanya ya nggak tahu ya, diperkenalkan ke jurusan ini, jurusan itu, UKM ini. Kalau kami dulu mahasiswa baru diajak aksi seperti ini. Jadi kami ajak aksi promosi pangan lokal lagi ya di 0 km Jogja. Waktu itu kreatif juga mereka, aksi teatrikal pangan lokal ya. Nah, teman-temannya Ardian dan kawan-kawan mereka ini sudah sukses ini bekerja di perusahaan-perusahaan pangan. Nah, ini jadi zaman kami ya, zaman saya dan teman-teman sejak menjadi ketua MPPI, kami membudayakan militansi. Militansi maksudnya di sini adalah kepedulian terhadap isu-isu pangan ya di Indonesia lewat ya salah satu saja aksi memperkenalkan pangan lokal, menampilkannya di jalanan supaya masyarakat dan halayak ramai bisa peduli.
Nah, saya juga bikin Singkong Day ya. Waktu itu 2012 membuat Singkong Day, kemudian kami juga mempelopori football quiz, meskipun ini football quiz zaman saya ketua MPPI, kami membuatnya agak besar ya. Jadi dulu cuma di Bogor, sekarang di UGM dengan bekerja sama dengan PATPI. Ya, ada Prof. Rindit almarhum ya. Kita ini juga pertama kali saya bertemu dengan para profesor-profesor pangan yang selama ini saya hanya baca di jurnal-jurnal gitu dan seterusnya. Nah, akhirnya terlibat gara-gara apa? Gara-gara aktif terlibat di MPPI. Ya, alhamdulillah sukses waktu itu. Salah satu jurinya juga Prof. Dwiyati. Bu Luhana juga terlibat karena beliau adalah anggota PATPI yang menjadi juri football quiz waktu itu. Nah, salah satu impian saya sebenarnya dulu ada mahasiswa Mercu Buana yang bisa memenangkan football quiz, bisa ke ASEAN Ball Quiz juga. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ada lagi ya. Ya, karena harusnya kita tidak kalah dengan mereka ya. Selalu aja itu UPH, selalu IPB, UGM. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada dari Mercu Buana. Terus tidak hanya itu, saya dan teman-teman sering mengunjungi UKM-UKM kecil ya, berbasis non terigu ya. Misalnya UKM Putri 21, jauh-jauh ke Gunung Kidul mengunjungi mereka. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan hari ini oleh teman-teman, saya pikir ya, mengunjungi berbagai UKM-UKM yang ada. Ya, sebenarnya ya itulah yang perlu dilakukan supaya kita mendapat pelajaran sebenarnya bagaimana sih mendorong itu ya, berefleksi dengan usaha-usaha yang ada hari ini, bisa memajukan pangan lokal. Nah, apa yang dilakukan ya dulu membangun keluarga. Ya dulu di HMPPI kami itu solid ya, kuat, dan sampai di akhir ya kami rame gini, banyak kader-kadernya, penerusnya, dan kita lihat hari ini HMPPI mengakar kuat di level nasional. Ini di Palembang waktu saya pertanggungjawaban akhir. Saya turun dari jabatan HMPPI di Kongres Palembang dan alhamdulillah ramai, dan setelah itu ya banyak keluarga-keluarga baru yang saya dapatkan. Ya. Nah, ada hal yang tidak lepas yang ingin saya sampaikan, bahwa keterlibatan saya di banyak hal, keberhasilan sebagai mahasiswa itu tidak terlepas dari peran dua sahabat saya ini. Ada Wahyu dan Danang. Nah, inilah teman-teman saya kalau berangkat sama pulang kampus itu selalu bersama. Ya, naik bis, jalan-jalan, keliling. Mereka ini sebenarnya menurut saya pentolan Himatepa juga ya. Mereka lah yang paling getol, yang paling gesit untuk misalnya ngurusin surat. Kalau tidak tahu apa-apa kami bisa belajar sama-sama. Jadi menurut saya dalam setiap perjalanan itu pasti selalu ada teman-teman yang loyal, yang selalu mendukung kita di mana saja berada. Dan saya pikir setiap dari kita ada sosok-sosok seperti mereka ini. Ya, saya ingin istilahnya tribute to Wahyu dan Danang, karena tanpa mereka menurut saya sulit ya untuk terus termotivasi bisa melangkah ke terus tumbuh dan berkembang gitu. Bahkan Himatepa ya mungkin belum bisa berkembang tanpa mereka juga ya. Saya pikir ada orang-orang seperti ini yang perlu kita apresiasi. Ya. Nah, apa poin-poin refleksi yang bisa kita dapatkan ya? Yang saya juga dapatkan selama ini, pertama itu kuantitas kader bukan segalanya, tapi iklim dan lingkungan yang mendukung. Jadi waktu itu ya tantangan Himatepa adalah ya tidak ada kader. Pengetahuan soal organisasi juga kurang, relasi dan koneksi kurang, tetapi itu bukan penentu. Relasi dan koneksi bisa dibuat selama kita ada iklim dan lingkungan yang mendukung. Misalnya Pak Kaprodi waktu itu ya, Pak Agus, Pak Wakil Rektor ya, Pak Wisnu selalu memberikan dukungan support, baik itu administrasi, dukungan yang lain, memberikan fleksibilitas kepada saya misalnya dan teman-teman yang lain yang ingin terlibat di organisasi nasional. Itu menurut saya iklim dan lingkungan yang mendukung. Jadi artinya teman-teman perlu juga bersinergi dengan kampus, ya, dengan administrasi dan seterusnya. Itu menurut saya salah satu faktor ya. Tapi lagi-lagi kuantitas bukanlah kendala. Yang kedua, kepercayaan diri penting. Ya, masalah anak THP dulu ya itu minder. Akhirnya ya saya perlu jadi ketua HMPP dulu baru membuat
mereka percaya, saya perlu mengajak teman-teman Unpad dulu datang, baru mereka menggebu-gebu. Jadi kita perlu menciptakan momentum-momentum yang membuat teman-teman percaya diri. Nah, itu yang perlu diciptakan terus. Dana bukan segalanya tentunya ya, tapi ya beberapa butuh dana. Tapi waktu zaman saya, ya kalau tidak ada dana himpunan, dan himpunan terbatas ya. Kalau tidak ada dana, biasanya ya kita cuma beli kerupuk singkong yang harga 5 ribuan itu udah jadi diskusi besar di emperan dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa membuat seminar nasional yang membutuhkan dana puluhan juta, ya cukup buat diskusi-diskusi terbatas dan lebih bersahaja. Nah, yang penting substansinya sama. Ya, kita sharing ilmu dan mendapatkan ilmu serta jejaring. Nah, itu penting. Dan juga jangan lupa untuk selalu melakukan publikasi. Itu penting juga buat Himatepa. Nah, inovasi gerakan dan out of the box ya. Waktu itu ya saya mencoba untuk bersikap out of the box dengan teman-teman ya. Misalnya ya kalau kita tidak punya uang ospek mahasiswa ya, tidak punya dana untuk dan seterusnya, kita coba buat gerakan-gerakan lain. Misalnya upgrading panitia itu kan sebenarnya idenya saya dapatkan dari organisasi mahasiswa luar yang saya tekuni juga. Saya pikir itu bagus untuk meningkatkan kapasitas pengurus. Saya inovasikan di Himatepa. Saya adopsi dan seterusnya. Nah, gerakan-gerakan Singkong Day itu hari-hari Singkong Day itu lahir juga dari refleksi saya untuk melakukan perjalanan-perjalanan dari keluar daerah ya. Makan makanan lokal, food traveling ya. Itu juga saya terapkan di Himatepa. Terus koneksi tentunya. Koneksi ini membuat kita akan bisa mengembangkan himpunan kita. Jadi biasanya saya kalau ada koneksi, misalnya sudah terkoneksi dengan Pergisi Pangan, biasanya kampanye-kampanye sarapan sehat, biasanya saya bawa ke Mercubuana, ataupun bisa dulu saya ada diskusi buku juga, saya bawa ke Fakultas Agroindustri ya. Bedah buku di mahasiswa, biasanya saya bawa ke sana. Koneksi itu penting jadi. Terus bagaimana menumbuhkan Himatepa itu menurut saya setiap orang yang adalah pemimpin. Ya. Tetapi penting bahwa pemimpin yang memberi contoh. Itulah cara kemarin menurut saya cara yang mujarab ya. Bahwa kalau kita misalnya kalau kita mengatakan A, kita harus bertindak A ya. Jadi harus seia sekata ya. Itulah yang dimaksud dengan prophetic leader. Jadi ya kita mesti konsisten dengan apa yang kita katakan ya. Kalau kita support sesuatu ya kita harus menunjukkan itu bahwa kita support. Nah, itu yang perlu dilakukan. Terus tentu ya kalau saya sih ini yang paling penting salah satunya ya. Membaca buku. Mengapa saya bisa bergabung, bisa ide-ide saya bisa diterima teman-teman di luar sana, di IPB, di UGM, di mana, karena saya membaca buku lebih banyak dari mereka. Ya. Biasanya mereka hanya membaca buku-buku teknologi pangan, buku-buku teori, biokimia, dan seterusnya. Saya selain membaca buku itu, tapi saya juga membaca buku-buku di luar itu. Termasuk buku-buku tentang ekonomi politik pangan, ekonomi pangan, sejarah, dan seterusnya. Dan itu ternyata mendukung kita dalam berpikir lebih multi perspektif. Dan itu dibutuhkan untuk meyakinkan orang, membuat ide, membuat gagasan, membuat gerakan. Nah, itu yang membuat kita bisa diterima dan bisa diterima di masyarakat. Gitu. Nah, ini gambar saya di depan kampus ya, Wageningen. Wageningen adalah universitas terbaik di bidang pangan dan kehutanan di dunia, nomor 1 di QS World Ranking. Dan saya bangga sebagai lulusan Mercubuana bisa sekolah di sini. Ya, naik sepeda. Ini kampus saya, bersih dan futuristik ya. Nah, untuk sampai ke sini itu sebenarnya terlibat dan berproses di Himatepa adalah salah satu trigger ya, bagian yang paling penting. Nah, disitulah ada proses learning circle yang saya lakukan. Misalnya membuat ide, dicoba, dieksplor lagi, dieksperimen, kemudian direfleksikan lagi, bikin lagi ide baru, dan seterusnya itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sampai pada masa kita ingin mengejar sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi
ya menurut saya tanpa berproses di Himatepa, menciptakan ide, berinovasi itu tidak bisa saya bersekolah di kampus pangan terbaik di dunia ya. Dan sekarang saya sedang memulai hidup baru ya di kampung halaman saya dan sedang berpikir apa yang bisa saya lakukan. Ya. Jadi memang kita itu hidup itu ya berada di circle itu, di lingkaran itu. Jadi mungkin itu sedikit refleksi dari saya. Saya pikir Himatepa telah tumbuh berkembang selama 12 tahun itu karena kader-kadernya yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita ingat, kita ini perlu berproses bersama, bangun keluarga, dan juga kita perlu memikirkan selalu bagaimana mengembangkan pangan-pangan lokal di sekitar kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ulil SDPMSD. Kepada teman-teman, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Muhammad Ulil. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui Bisa tanya apa aja ya. Tidak harus di dalam slide ya. Terserah. Kan selalu ada masalah yang dihadapi mahasiswa. Saya kan pernah seperti teman-teman. Cuma kan bedanya mungkin bedanya adalah jenis HP dan frekuensi kita untuk melihat layar. Dulu saya masih rapat pakai warnet ya, di warnet. Teman-teman mungkin udah pakai online Zoom kayak ini. Tapi ya terserah aja, bisa bertanya apa saja tentang pelajaran dan seterusnya bisa. Begini-begini saya masih membaca soal kimia pangan, kimia, tapi jangan juga menanyakan hal yang sangat teknis ya. Ya, silakan Mbak Estu. Ditulis tidak apa-apa, Mbak. Oh iya, yang malu bicara silakan diketik ya. Bagusnya Zoom ini begitu ya. Kalau kita yang malu bicara ya bisa mengetik. Dulu malu bicara ditulis di kertas ya. Tapi mestinya anak Himatepa nggak malu-malu lagi ya kalau bicara. Kan sudah terlatih. Dulu apa itu namanya yang sarapan sehat itu PHP dipercaya, Himatepa dipercaya 2 kali ya Mas Ulili ya oleh Prof. Hardinsyah. Ya, ada. Waktu itu pas ujian, jadi tidak di visa yang ketiga. Nah, itu kan suatu kepercayaan yang luar biasa pada HMPPI dan Himatepa. Sampai Prof. Hardinsyah juga dulu datang itu di kita ya. Sama satunya siapa itu dulu ya, satu Prof. Dede atau siapa dulu juga datang di Mercubuana. Iya, ada beberapa Prof yang ini ahli-ahli pangan yang datang Mercubuana. Ya. Terus ya membangun koneksi ini Pak dulu. Ya, betul. Ya sebetulnya ini tadi betul Mas Ulil sudah menyampaikan bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghambat. Ya, keterbatasan dana juga bukan penghambat, tapi semangat tadi ya, semangat untuk maju, dan saya pikir universitas juga memberi dukungan ya. Ketika saya dulu kaprodi pas Mas Ulil HMPPI itu, saya kaprodinya saya dari 2012 saya itu sampai 2000 itu juga dulu ya kita beri support, dukungan semampu kita. Terima kasih Mas Ulil, itu sekedar tambahan sambil memori ya. Iya Pak. Betul. Memori tidak ya. Betul. Ya, saya mungkin ya ada pertanyaan ya di kolom chat ya. Ada dari Mbak Estu. Yang lain bisa sambil diketik, nanti saya juga bisa baca. Mudah-mudahan ada waktu ya, menjawab berapa menit ya menjawab Mbak.
mungkin 5 menit, sekitar 5 menit gitu ya. Kenapa kok Bapak masih konsisten dalam bidang pangan? Apa motivasi yang membawa Bapak tetap konsisten? Gimana ya? Saya dulu waktu cita-cita saya dulu adalah pengen keluar negeri ya, sekolah HI ya. Tapi saya datang ke Mercu Buana, diperkenalkan dengan teknologi pangan, akhirnya belajar mencintai teknologi pangan. Sebenarnya yang membuat saya itu adalah saya melihat sebuah permasalahan. Ya, saya mungkin sering membahas itu. Dulu waktu terpilih dari ketua HMPPI, saya suatu ketika bertemu dengan seorang kawan, ditanya, saya kan ketua HMPPI ceritanya nih, ketua nasional lagi ya, ketua peduli pangan, ditanya, mengapa di Papua yang kaya akan sumber daya alam, mereka justru kelaparan? Saya tidak bisa menjawab itu, dan merasa tertampar sebagai mahasiswa pangan, sebagai mahasiswa teknologi pangan, diberikan pertanyaan serupa, tapi tidak bisa menjawab, itu merasa bahwa intelektualitas saya sebagai mahasiswa pangan diinjak-injak. Ya, jadi akhirnya itu men-trigger saya untuk membaca, banyak membaca, banyak bertemu teman-teman, berdiskusi, food traveling, yang menjelajahi pangan-pangan. Disitulah saya mencari jawaban. Sembari mencari jawaban, ternyata masalah semakin banyak. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ya, baiknya saya terjun di dunia pangan saja. Dan waktu itu memang saya memutuskan bahwa pangan lokal adalah kunci. Akhirnya sampai hari ini, S2 saya juga studinya tentang pangan lokal, tentang sagu di kampung saya. Saya bikin gerakan Singkomre tentang pangan lokal. Hari ini saya masih banyak bicara dan melakukan pendampingan di pangan lokal, misalnya di danau, ikan-ikan endemik, ikan-ikan lokal, itu pengembangan sektor pangan. Jadi ilmu teknologi pangan saya dipakai, dan juga yaitu adalah perjalanan yang tiada akhir untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang saat itu. Sampai saat ini saya juga belum menemukan jawabannya. Saya masih mencari. Itulah yang membuat barangkali saya tetap konsisten. Ya, jadi kita semua ini harus mencari alasan ya. Itulah alasan itu yang motivasi kita. Teman-teman harus mencari petualangannya sendiri. Itu penting. Ya, jadi mungkin ya mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Elvina Larasati, silakan. Orangnya barangkali ya sudah dapat. Ya, manfaat organisasi di dunia kerja ya. Gimana ya ceritanya? Saya itu manfaat organisasi tentu kalau kita kalau dicari di Google dan seterusnya, manfaat organisasi itu pertama meningkatkan skill interpersonal kita ya. Skill interpersonal sampai hari ini itu sangat penting untuk dalam dunia kerja. Skill interpersonal itu bisa membawa kita, misalnya kalau kita ngobrol dengan orang, kita tuh bisa menangkap apa yang dibicarakan, kemudian kita bisa memberikan feedback. Ya, kita bisa punya skill untuk membangun cerita, ya, dan itu dibutuhkan dalam membangun koneksi. Nah, itu penting, interpersonal itu, dan itu dilatih di dalam organisasi. Organisasi juga melatih kita berpikir terstruktur, ya, kemudian juga berpikir disiplin, manajemen waktu itu penting, dan di dunia kerja itu ya dibutuhkan, itu secara skill ya. Tetapi banyak hal-hal lain yang didapatkan dalam berorganisasi, tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Misalnya saya misalnya begini, berorganisasi karena memang ingin dapat teman banyak di berbagai daerah, ya saya pakai organisasi itu. Misalnya ya kalau saya ke mana-mana, hari ini teman-teman saya sudah banyak menjadi mungkin kepala-kepala atau manajer di perusahaan pangan ya. Nah, itu menguntungkan secara sosial bagi saya. Tetapi ada manfaat lain sebenarnya di bidang organisasi. Ya, secara internal juga kita bisa menata diri, ya, lebih berpikir lebih jernih ya. Organisasi itu membuat kita lebih menata mental juga. Ya, saya pikir banyak sekali manfaat berorganisasi, dan di dunia kerja itu hari ini mungkin orang menganggap ya sertifikat itu penting ya. Sertifikat itu penting.
Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah skill. Ya, apalagi hari ini dunia yang penuh dengan digitalisasi ya. Itu sertifikat mungkin bisa jadi tidak terlalu dibutuhkan lagi. Tapi meski dibutuhkan, tetapi bukan menjadi penentu utama. Yang menjadi penentu utama adalah skill kita, skill interpersonal, skill memimpin leadership ya, dan seterusnya. Ya itu tidak tampak tetapi akan dipakai. Saya pikir itu bagi saya yang penerima beasiswa, organisasi itu penting untuk mengklaim bahwa saya itu berhasil. Tapi memang waktu saya memimpin MPPI ya itu saya lakukan dan itu sangat ternyata sertifikat jadi ketua MPPI itu sangat tinggi poinnya. Karena untuk informasi saja, untuk sekolah di luar negeri untuk dapat beasiswa itu yang dinilai itu bukan semata-mata IPK. Yang dinilai adalah kemampuan leadership. Kemampuan leadership itu hanya bisa dilihat, diukur, dan bisa diklaim itu melalui organisasi apa yang pernah kamu jalani. Yaitu manfaat organisasi. Organisasi itu ya banyak manfaatnya. Saya pikir itu Mbak Elvina. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Idil. Penjelasannya jelas. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan, teman-teman? Baik, mungkin sudah tidak ada. Jadi terima kasih atas motivasi yang telah Bapak Muhammad Ulil Hasan STPMP sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah semangat kami dalam berorganisasi. Amin. Ya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ke media sosial, email bisa, ya Instagram bisa, semua bisa dijangkau lewat sosial media hari ini ya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua kita, yaitu Saudari Ayu Eka Lestari. Sebelumnya saya juga akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Ayu Eka Lestari, mahasiswa Mercubuana Yogyakarta, Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2017. Tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 17 Desember 1999, alamat Dusun Balekambang, RT 3, RW 3, Kandangan, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Email ayuekalestari1999@gmail.com, nomor handphone 0897684668. Riwayat pendidikan, TK di RA Asolifin Manggis Bawen tahun 2003 sampai 2005, SD Negeri Kandangan 04 tahun 2005 sampai 2011, SMP Negeri 2 Ambarawa tahun 2011 sampai 2014, SMA SMK Negeri 1 Bawen 2014 sampai 2017, di Universitas Mercubuana Yogyakarta tahun 2017 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan tahun 2019 dan juga merupakan Wakil Gubernur BEM Fakultas Agroindustri tahun 2019 sampai 2020. Pada Saudari Ayu Eka Lestari, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Louis yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin untuk saya share screen, ya Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Kok bisa?
Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Agus Slamet selaku Dekan Fakultas Agroindustri, yang saya hormati kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, yang saya hormati kepada Ibu Siti Tamaroh selaku dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, yang saya hormati kepada seluruh panitia serta seluruh tamu undangan dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Mohon maaf, ini agak sedikit kendala, coba saya share screen sekali lagi. Mungkin ini sebenarnya pengalaman pertama buat saya untuk sedikit sharing dengan teman-teman. Untuk pengalaman saya mungkin nggak sebanyak dari Mas Ulil, dan saya belajar sangat banyak dari Mas Ulil melalui sharing session yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan menurut saya Mas Ulil adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi, terutama untuk menumbuhkan semangat kita dalam berorganisasi. Sebelumnya izinkanlah perkenalkan, saya Ayu Kalstari dari mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercubuana angkatan 2017. Mungkin jika Mas Ulil tadi berbicara mengenai Himatepa di masa kepengurusan yang lalu, demi seperti saat ini. Saya mengambil tema yaitu berorganisasi semasa pandemi, mengapa tidak. Mungkin teman-teman tidak asing dengan gambar ini. Ini merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia, bahkan mungkin dunia, yaitu virus COVID-19 atau virus corona, di mana dari virus ini mengakibatkan banyak sekali perubahan tatanan yang harus kita lewati, baik itu dalam aspek kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Nah, kemudian dari virus corona ini kita pun harus menerapkan yang namanya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, di mana hal tersebut secara otomatis membuat kita harus selalu siaga untuk menjaga kesehatan, dan juga memaksa kita harus melaksanakan hampir seluruh kegiatan secara daring atau online. Nah, maka dari itu kita harus selalu jaga kesehatan. Kemudian sebagai anak teknologi pangan tentunya kita harus selalu menjaga makan, yaitu kita harus makan atau mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga bisa mengkonsumsi salah satu suplemen yaitu kunir putih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan yang harus kita hadapi selama masa pandemi. Menurut buku yang pernah saya baca, yaitu dari Junita dan Herman Schur tahun 2014, mengatakan jika tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Terkadang selama berorganisasi kita dituntut untuk melakukan perubahan agar tercapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, tuntutan tersebut dapat berasal secara internal maupun eksternal. Tuntutan internal misalnya adanya keinginan dari kita sebagai anggota untuk bertindak lebih baik lagi. Kemudian eksternal itu artinya adalah mengenai perubahan yang menuntut lingkungan, dan juga internal kita yang menuntut untuk kita melakukan suatu perubahan. Nah, perubahan itu sangat penting dilakukan, seperti mungkin yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Ulil. Contohnya adalah dengan diadakannya MUBES atau musyawarah besar yang setiap setahun sekali kita adakan. Nah, dari perubahan tersebut diharapkan nanti organisasi misalnya saja untuk Himatepa ini dapat berjalan dengan lebih baik untuk kedepannya. Nah, adanya perubahan ini tentunya memperoleh pro dan kontra. Salah satunya di dalam MUBES kita mungkin akan mendengarkan beberapa orang yang mengutarakan argumen ketidaksetujuannya ataupun setuju. Nah, padahal hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat baik. Karena apa? Karena pemikiran banyak kepala itu tidak akan lebih baik daripada pemikiran satu kepala. Nah, adanya perubahan itu juga didukung oleh pernyataan dari Gautama 2010 yang menyatakan jika perubahan sangat penting dialami oleh organisasi. Nah, meskipun hal tersebut pastinya tentunya dalam suatu perubahan yang akan dilaksanakan tersebut akan ada yang namanya disequilibrium atau ketidakseimbangan, di mana mungkin ada beberapa 1-2 orang yang nantinya akan lebih dominan di dalam menyampaikan argumen. Namun
hal inilah yang sebenarnya menjadi PR buat kita semua agar nantinya dalam kita berorganisasi itu dapat berjalan lebih selaras dan juga seimbang. Perubahan dalam berorganisasi itu sebenarnya penting nggak sih? Nah, mungkin kita masuk yang pertama, pentingnya dalam berorganisasi adalah sebagai media untuk kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu bukan hanya tentang kita mengoreksi kesalahan saja, namun mungkin evaluasi ini juga sebagai salah satu patokan yang dapat kita gunakan atau acuan untuk perbaikan seterusnya. Contohnya saja ketika kita misal setelah selesai kepanitiaan, lalu kita mengadakan evaluasi, mungkin ada beberapa hal-hal yang memang harus dipertahankan dan juga ada beberapa hal yang memang harus dihilangkan ataupun diperbaiki. Nah, selanjutnya adalah adaptasi. Perubahan dalam berorganisasi ini juga merupakan salah satu wujud kita untuk mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Salah satunya adalah selama pandemi ini. Selama pandemi banyak sekali hal-hal yang harus kita adaptasi atau kita harus beradaptasi dengan lingkungannya. Salah satunya adalah organisasi yang hampir semuanya hanya bisa kita lakukan secara online. Kemudian yang selanjutnya adalah kaderisasi. Kaderisasi ini menjadi salah satu poin yang sangat penting. Kenapa? Karena kaderisasi ini merupakan salah satu cikal bakal yang nantinya sebagai penerus dari organisasi atau sebagai penggerak di mana organisasi itu dapat berjalan. Nah, kaderisasi ini sendiri sangat penting untuk dilakukan, mengingat dalam suatu organisasi pasti kita ada masa jabatannya. Misalnya saja di Himatepa sendiri kita ada masa jabatannya selama 1 tahun. Nah, dengan adanya kaderisasi ini nantinya dapat terjadi suatu regenerasi secara terus-menerus terhadap keberlangsungan dalam berorganisasi. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Nah, inovasi ini menuntut adanya perubahan dalam berorganisasi. Seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Mas Ulil tadi sebelumnya, mungkin bisa mengadopsi dari sistem kerja yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi lain yang nantinya kita mengadopsi dan juga kita kembangkan, kita sesuaikan dengan hal-hal yang mungkin sesuai kita lakukan di Himatepa agar kedepannya nanti terbentuk suatu program yang lebih baik. Nah, kalau misalnya tidak terdapat perubahan dalam berorganisasi atau kita tidak mengupgrade adanya organisasi, hal-hal apa saja sih yang mungkin terjadi? Hal yang paling penting adalah yaitu adanya krisis organisasi. Nah, krisis organisasi ini terjadi apabila di dalam suatu organisasi itu tidak ada regenerasi yang pertama. Lalu yang kedua, adanya keengganan. Jadi di dalam organisasi tersebut orang tuh sudah mulai untuk mungkin merasa malas ataupun nggak mau untuk berorganisasi. Nah, disinilah kita perlu belajar bersama mengenai bagaimana untuk mengupgrade ataupun bergerak secara dinamis. Organisasi itu harus mampu bergerak secara dinamis untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Harus bersifat fleksibel juga, tidak boleh terlalu kaku. Meskipun untuk organisasi sendiri kita ketahui ada 2 macam, yaitu organisasi secara formal dan juga organisasi secara informal. Untuk organisasi secara formal sendiri, contohnya di Himatepa, memang kita memiliki sistematika yang jelas, struktural yang jelas, dan juga kita ada program kerja yang jelas dan lain sebagainya. Namun untuk yang informal sendiri hampir sama dengan organisasi formal, namun mungkin tidak begitu kuat untuk tatanan dari peraturan-peraturannya seperti itu. Nah, sebenarnya dalam berorganisasi itu hal yang menjadi pokok adalah yaitu untuk membangun mutual simbolik, di mana mutual simbolik ini adalah suatu hubungan di mana baik organisasi ataupun kita sebagai pelaksana, kita sebagai subjeknya berinteraksi baik dan membangun keuntungan yang sama. Nah, terkait organisasi dan mahasiswa, mungkin kalau kita mendengar kata organisasi pasti kita tidak asing lagi ya dengan kata organisasi. Organisasi itu pasti identik dengan yang namanya rapat dan juga kepanitiaan. Kemudian untuk mahasiswa itu identik dengan kata agent of change dan juga berprestasi. Untuk organisasi sendiri mungkin
menjadi hal yang wajar kalau kita harus melakukan rapat dan juga kepanitiaan. Itu memang salah satu konsekuensi yang harus kita ambil dan harus kita laksanakan ketika kita menjadi anak organisasi seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa itu memperoleh sebutan agent of change, yaitu agen perubahan, yaitu orang yang mampu untuk memasyarakatkan diri, orang yang mampu memberikan perubahan kepada lingkungan, orang yang mampu menjadi contoh. Jadi menjadi mahasiswa itu sebenarnya juga beban tersendiri buat kita. Namun kalau kita misalnya sudah dapat berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah berprestasi. Sependapat dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Slamet, yaitu berprestasi itu mungkin kalau tolak ukur berprestasi untuk saat ini yaitu IPK, mungkin bisa diperluas lagi, salah satunya dengan pencapaian-pencapaian yang dapat kita lakukan, misal melalui PHBD, melalui kegiatan kesenian, ataupun melalui kegiatan organisasi yang telah dicapai oleh Mas Ulil, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya agar kita mampu menjadi mahasiswa namun tetap berorganisasi itu pastinya banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, terkadang karena mahasiswa itu terlalu terfokus terhadap IPK, tidak jarang mahasiswa seperti saya dulu juga itu kadang takut berorganisasi. Bisa nggak ya bagi waktunya, bisa nggak melakukan ini, bisa nggak melakukan itu, pasti itu menjadi hal yang wajar. Nah, disinilah sebenarnya mindset yang harus kita ubah. Tidak jarang kita menjadi paranormal mendadak, dalam artian kita belum melakukan tapi kita sudah menerka-nerka, wah pasti besok nggak bisa nih, nah pasti besok nggak bisa. Nah, ketika kita sudah memiliki pikiran seperti itu, maka ya sudah, kita tidak bisa. Namun lain halnya ketika kita sudah mau mencoba terlebih dahulu, cobalah dulu kita ikut organisasi, bisa nggak kita bagi waktu dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah satu hal yang harus kita coba untuk saat ini yaitu kita harus mau untuk mencoba. Nah, selanjutnya kura-kura atau kupu-kupu. Nah, kira-kira teman-teman tim kura-kura atau kupu-kupu? Sebenarnya mau menjadi tim kura-kura ataupun kupu-kupu sama-sama penting karena itu merupakan pilihan dari teman-teman dan juga termasuk saya. Baik menjadi kura-kura ataupun kupu-kupu itu sama-sama penting. Kalau misalnya kura-kura kuliah rapat ya otomatis biasanya kita membahas tentang proker. Kemudian kalau kupu-kupu kuliah pulang itu belum tentu kalau kita kuliah pulang tuh langsung main, enggak. Bisa aja mungkin ketika kita pulang membantu orang tua atau mungkin dia kerja part time dan lainnya juga. Nah, kalau bisa apapun itu yang menjadi pilihan kita tetap kita lakukan semaksimal mungkin. Mau menjadi kura-kura ataupun kupu-kupu itu pilihan karena apa? Kembali lagi setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, selanjutnya banyak sekali orang yang mendefinisikan mengenai organisasi, salah satunya yaitu organisasi sebagai wadah yang terstruktural, kemudian menampung aspirasi dan lain sebagainya. Nah, namun dari beberapa yang telah saya baca dapat disimpulkan dalam suatu organisasi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah sekumpulan orang, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, sekumpulan orang, kerjasama, dan juga tujuan. Ketiga komponen tersebut merupakan aspek yang penting dalam suatu organisasi. Dapat diibaratkan misal dalam organisasi itu adalah mobil. Nah, mobil itu mobil lalu kita sebagai pengemudi, kita sebagai subjeknya, kemudian mobil itu organisasi yang kita jadikan sebagai objek. Nah, kalau mobil itu kan pasti butuh mesin. Anggap saja mesin itu sebagai kerja sama. Lalu kemudian untuk mobil itu pasti juga butuh bahan bakar. Bahan bakar itu kita anggap sebagai tujuan. Kalau misalnya ada mobil, terus ada orangnya juga, tapi tidak ada bahan bakar, apakah mobil itu bisa jalan? Nah, tentu tidak. Begitu pula dengan adanya mesin. Mesin, misal ada mobil, tapi mesinnya rusak, apakah mobil itu bisa jalan? Mungkin bisa kalau didorong. Nah,
Kemudian kalau misalnya ada mobil, mesinnya baik, kemudian bahan bakarnya tidak ada, bahan bakarnya ada, tapi orangnya tidak ada, sama saja mobilnya juga tidak akan jalan karena tidak ada penggeraknya. Nah, begitulah secara umum gambaran dari jalannya organisasi itu. Jadi antara sekumpulan orang, kerjasama, dan juga tujuan itu harus saling berintegrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari organisasi itu diantaranya adalah relasi. Ya, relasi pasti yang kedua adalah leadership. Nah, di dalam leadership ini kita dituntut untuk mampu menjadi orang yang bersikap adil, kemudian memiliki sikap kepemimpinan yang baik, kemudian mampu mengambil keputusan dengan tepat, menjadi orang yang kritis dan lainnya. Kemudian kita juga dituntut untuk memiliki memanage waktu dengan baik, di mana ketika kita mampu untuk memanage waktu dengan baik, kita mampu melaksanakan tugas kita, baik tugas utama kita sebagai pelajar ataupun tugas kita sebagai anak organisasi ataupun tugas kita sebagai anak di keluarga kita, yaitu memiliki tanggung jawab di keluarga. Mengingat selama pandemi kan mungkin kita tidak semuanya berada di Jogja, mungkin ada teman-teman yang di rumah yang memang harus tetap menjalankan e-learning, dan juga teman-teman harus tetap membantu keluarga di rumah, dan juga pastinya harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai anak organisasi atau bertanggung jawab terhadap program kerjanya kita. Nah, selanjutnya adalah memperluas wawasan. Sebagai mahasiswa kita juga memperoleh manfaat, salah satunya yaitu untuk memperluas wawasan. Misal saja dulu ketika saya di Himatepa, saya di divisi pengabdian masyarakat, di situ saya belajar mengenai optimalisasi pemanfaatan bahan-bahan lokal, khususnya umbi-umbian juga yang diolah menjadi tepung, yaitu di Martani. Jadi saya bersama teman-teman belajar banyak hal di sana, terkhusus dalam pengolahan pangan menjadi tepung. Nah, dalam berorganisasi itu kita juga akan menghadapi tantangan, yaitu mengenai waktu, tenaga, dan juga ego. Akan banyak sekali tantangan yang akan kita peroleh. Khususnya di sini yang paling susah dikendalikan adalah ego. Karena apa? Jika kita sudah egonya tinggi, tidak mau mengalah dengan satu sama lain atau bersikap intoleran, hal tersebut menyebabkan kita tidak mampu bertahan atau menghargai teman-teman yang lain, dan hal tersebutlah yang pada umumnya membuat kita kurang bisa survive dalam berorganisasi. Nah, ini tadi yaitu kendala di dalam organisasi, yaitu time management dan juga online. Nah, kalau online ini salah satunya jaringan seperti yang sempat saya alami tadi. Kadang jaringan itu nggak menentu juga, jadi mungkin untuk kita menyamakan waktu agar bisa saling berkomunikasi dalam suatu kepanitiaan atau dalam suatu keanggotaan dalam berorganisasi, itu hal yang penting itu adalah time management dan juga jaringan atau ketika kita online. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan selama pandemi. Ketika kemarin saya bersama teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini kami tetap berusaha untuk tetap produktif dalam memberikan pelayanan ataupun membuat suatu program-program yang bisa diambil oleh teman-teman, bisa kita ambil manfaatnya bersama. Di sini ada LDK, kemudian ada juga PKKMB atau penyambutan mahasiswa baru, kemudian ada juga untuk diskusi online. Kita juga ada di sini pelatihan ISO, mungkin teman-teman THP sudah tidak asing lagi dengan pelatihan ISO. Kemudian kita juga ada blog, di sini ada magazine online. Nah, ini merupakan beberapa contoh yang lain, yaitu kita sebagai anak organisasi yang mencoba untuk memasyarakatkan diri, salah satunya yaitu melalui program pengabdian
atau PHP 2D. Nah, ini merupakan yang paling ujung sebelah kiri, itu merupakan foto saya bersama teman-teman ketika alhamdulillah lolos dalam pendanaan Kemenristek Dikti pada tahun 2017 lalu, dan yang sebelah kanannya itu merupakan angkatannya Mbak Louis dan teman-teman yang alhamdulillah juga memperoleh memperoleh pendanaan. Kemudian yang bawah ini punyanya Mbak Desti juga. Kemudian yang samping itu juga punya Mbak Louis. Jadi menjadi suatu motivasi tersendiri dengan adanya pendanaan ini, karena dengan adanya pendanaan dari program Hibah Bina Desa ini, saya sendiri belajar banyak hal untuk memasyarakatkan diri. Mungkin kalau kita di masyarakat banyak hal-hal yang harus kita pelajari, salah satunya kalau di Jogja itu dikenal dengan unggah-ungguh atau tata krama. Nah, di sana kita belajar kalau saya kebetulan karena kita kan dari program studi teknologi hasil pertanian, juga memberikan sedikit penyuluhan tentang stunting di ibu-ibu PKK. Kemudian kami selama hampir 5 bulan itu juga belajar untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini kemarin untuk yang punya Mbak Louis dan kawan-kawan itu kan PHBD di dekat kampus 1 itu juga sangat bagus. Kemarin kami sempat datang ke sana, kemudian ada pelatihan pembuatan cabai salah satunya. Kemudian untuk yang punya Mbak Desti dan teman-teman ini, mereka juga mencoba untuk membangun pariwisata atau mengoptimalkan pariwisata yang ada sehingga terbentuk suatu ekowisata yang baik. Nah, yang di paling sebelah kanan adalah itu foto ketika pembagian hand sanitizer, yaitu yang dimana dana yang diperoleh itu berasal dari uang teman-teman semua ketika LDK. Kemudian uang tersebut disumbangkan dalam bentuk hand sanitizer dan dibagikan ke beberapa tempat yang membutuhkan, salah satunya adalah rumah sakit, kemudian ada puskesmas, dan juga kepada pengguna jalan, dan juga tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini juga kemarin ada sharing session juga kepada kita mencoba untuk belajar atau tutor sebaya dengan Mbak Devia selaku mahasiswa berprestasi. Kemudian ada juga dari Mbak Indah dari mahasiswa UMY jurusan agro teknologi. Kemudian kita juga tetap aktif melakukan diskusi online dengan media sosial, baik itu melalui Google Meet, Zoom, ataupun melalui IG. Mungkin itu saya sedikit pengalaman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Kepada teman-teman semua, saya persilahkan jika ada yang ingin tanyakan kepada Saudari Ayu Eka Lestari. Teman-teman bisa pertanyaannya melalui chat, aku dapat bertanya secara langsung. Tapi mungkin saya dulu ya Mbak Ayu yang tanya. Ya, mungkin boleh Mbak Louis. Saya mau tanya sama Mbak Ayu. Kan pandemi ini seperti yang Mbak Ayu tadi sampaikan, membuat kita melaksanakan semua proker itu secara online. Dan tentunya itu hal yang baru gitu buat Mbak Ayu. Terus apa sih yang membuat Mbak Ayu itu yakin untuk tetap bertahan di organisasi itu di masa pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Louis. Untuk saya sendiri, untuk saya pribadi mungkin prinsipnya gini. Saya akan berusaha melaksanakan apapun itu semaksimal saya. Jadi mungkin untuk hasilnya bagaimana, saya tetap akan memberikan reward kepada diri saya atas bukan tergantung dari seberapa pencapaian yang telah kita peroleh, namun lebih ke proses-proses yang kita hadapi. Mungkin selama kita
dalam kegiatan online ini banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, khususnya kita juga penyesuaian dengan hal-hal baru. Namun dengan adanya teman-teman yang selalu support, kemudian dari Bapak Ibu dosen juga memberikan support yang baik, itu menjadi salah satu acuan buat saya agar terus berkembang seperti itu. Mungkin itu Mbak Louis. Mbak Estu silahkan jika ingin bertanya. Ini ada Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Melinda ya, Mbak Louis. Iya, Mbak. Ini menanyakan ketika masuk dalam organisasi tentunya banyak sekali risiko yang kita hadapi seperti waktu, nilai, tenaga, dan mungkin uang. Dan ya tentu, nah baik. Kemudian selama kita berorganisasi tentunya banyak sekali risiko yang harus kita ambil. Salah satu hal yang paling utama itu tentunya waktu. Ya, kenapa? Karena selama berorganisasi kita harus menyesuaikan di mana waktu harus kita belajar, di mana waktu kita harus berorganisasi, di mana waktu kita harus bekerja mungkin, dan di mana waktu kita harus ada untuk keluarga. Nah, tidak ditampik jika selama berorganisasi ini tentunya banyak sekali hari-hari libur yang harus saya relakan. Jadi mungkin saya tergolong mahasiswa yang jarang pulang meskipun saya Semarang, tapi saya agak jarang pulang, jadi bisa mungkin hanya sekitar 3 bulan sekali atau mungkin selama Ramadan, mau Ramadan itu saya baru pulang. Hal tersebut karena saya lakukan agar ya selama berorganisasi memang nggak dipungkiri juga kita harus mengeluarkan sedikit dana lah seperti itu. Saya ingin menjadi orang yang lebih mandiri, salah satunya jangan terlalu membebani orang tua, jadi saya bekerja 4 waktu di tempatnya Bu Dwi bersama teman saya Mbak Elvina. Kemudian untuk kuliah biasanya saya di kampus itu juga alhamdulillah punya teman yang baik-baik semua. Salah satunya Mbak Tia itu luar biasa, dia yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah tentunya. Kemudian untuk waktu bersama keluarga mungkin biasanya habis maghrib atau ketika ada waktu senggang saya tetap komunikasi dengan keluarga. Dan misal untuk apalagi ya, untuk tenaga saya orangnya kalau tidur tetap tepat waktu, biasanya saya sebelum jam 10 itu pasti udah tidur seperti itu. Jadi kalau agak risiko untuk berani mengambil risiko itu saya ada motivasi yang sangat besar di mana saya harus mampu menjadi orang yang berkembang, saya harus mampu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga ada keluarga yang telah menanti untuk kesuksesan saya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada dari Mbak Bila Farhana Safandira. Selanjutnya antara baik Mbak Estu, selanjutnya dari Mbak Sasa. Bagaimana cara Mbak Ayu mengatur waktu antara kuliah, organisasi, atau mungkin kegiatan lain? Untuk mengatur waktunya, sebenarnya untuk mengatur waktunya seharusnya mungkin kita harus punya tanggalan atau alarm-alarm. Biasanya saya ada alarm itu, misal untuk biasanya saya pasang alarm itu jam 10 itu pasti udah tidur, nanti misal jam 3 itu bangun, kalau bisa bangun ya bangun, kemudian nanti mungkin ada alarm lagi, jadi saya pasti sudah ada jadwal terlebih dahulu. Namun mungkin jadwal itu tidak terlalu saklek dalam artian jam sekian harus tidur, jam sekian harus belajar, jam sekian harus apa, itu enggak, lebih fleksibel saja. Jadi mungkin buat teman-teman termasuk saya sendiri harus mulai memperbaiki jadwal-jadwal kegiatan. Nah, saya juga mulai belajar menggunakan kalender dan saya beri tanggal. Itu salah satu yang Bapak Agus Slamet contohkan kepada kami. Jadi mungkin bisa diterapkan juga kepada teman-teman.
saya juga sudah mulai menerapkan. Jadi saya ada target-target yang harus saya capai ketika tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, jam sekian itu pasti jauh-jauh hari saya sudah mencoba untuk merengreng atau merencanakan seperti itu. Seperti itu. Yang untuk saya prioritaskan untuk saat ini yang menjadi prioritas saya untuk kemarin ya, kemarin tetap study dan ini untuk saat ini mungkin yang menjadi prioritas utama saya bekerja seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dari teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan lagi? Dari Izin bertanya Mbak Luis. ya silakan Mbak. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Mbak. Mbak Ayu, mohon maaf izin bertanya ya Mbak. Mungkin ini relate sama suasana sekarang, kan kita lagi online juga. Nah, teman-teman ini mungkin banyak yang pasif dan enggan untuk ikut berorganisasi. Padahal besok jika kita lulus dari kuliah, yang ditanya itu mungkin yang pertama bukan IPK, tapi pengalaman apa yang kita dapat sewaktu kita kuliah, seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Ayu cara menumbuhkan motivasi kita untuk mengikuti organisasi walaupun pembelajaran kita juga masih daring, masih online, karena kita tahu bahwa selama online ini mahasiswa itu cenderung pasif, seperti itu Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, Mbak Devia, langsung saya jawab, Mbak Luis. Ya silakan. Baik Mbak Devia, mungkin Mbak Devia juga mengalami, saya mengalami juga, mungkin sebagian besar teman-teman juga mengalami. Selama masa pandemi ini pasti semangat belajar teman-teman itu sangat sangat turun ya, sangat turun. Begitu juga semangat untuk berorganisasi. Hal yang saya lakukan untuk menumbuhkan semangat saya adalah untuk menumbuhkan semangat teman-teman ya. Yang pertama adalah saya harus tetap menjaga semangat saya dalam organisasi. Nah, yang namanya semangat itu pasti ada grafik naik turunnya. Dan di poin terpenting ketika kita mengalami naik turun semangat dalam berorganisasi itu adalah kita harus ada orang dekat, misalnya teman ataupun sahabat atau dari anggota-anggota lain yang harus saling support. Untuk menumbuhkan semangat dalam berorganisasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang saja, namun harus banyak orang. Nah, biasanya saya juga melakukan apa ya? Biasanya saya chat satu orang. Kalau misal mau rapat, itu saya broadcast rapat jam sekian. Mungkin H-1 sebelum pelaksanaan rapat saya chat satu-satu orang. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena kalau kita nggak notice ke orang, orang tuh juga nggak akan mau untuk serawung. Nah, nggak mau untuk bareng-bareng kita untuk apa ya, bekerja di dalam organisasi seperti itu. Nah, tapi kita juga harus memberikan maklum dalam artian kita harus kembali lagi memahami setiap orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Nah, selama di rumah mungkin karena memang dia nggak ada jaringan atau mungkin dia memang ada kepentingan yang lain, kita nggak bisa memaksakan. Namun yang perlu diingat, kita harus tetap memberikan support kepada siapapun itu untuk tetap semangat dalam berorganisasi, dan yang tidak boleh lupa adalah kita harus selalu percaya dan juga yakin kalau kita bisa, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Ya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin tanyakan, mumpung waktunya masih. Silahkan Mbak Estu. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Estu, Mbak. Dari semua pengalaman Mbak Ayu dalam berorganisasi, apakah ada satu cerita atau kejadian yang memiliki kesan tersendiri untuk Mbak Ayu yang mungkin menambah semangat Mbak Ayu dalam berorganisasi? Silahkan Mbak Ayu. Baik, ada. Itu ketika saya dulu di HMPPI,
Saya dulu di divisi kastradasi. Nah, biasanya kastradasi itu pasti identik dengan pelaksanaan WFD atau World Food Day. Jadi World Food Day itu bisa disebut sebagai event tahunannya kita, seperti itu. Nah, dulu ketika WFD itu, jujur ya, dulu saya ketika SD, SMP, sampai SMA itu bukan tipikal orang yang suka berorganisasi, dan kalau boleh jujur, saya berorganisasi pertama itu di HMPPI. Nah, di HMPPI ini saya baru belajar dan sama sekali belum tahu bagaimana cara berorganisasi dengan baik, kemudian bagaimana cara untuk berorganisasi dengan baik, cara untuk melaksanakan program kerja dengan baik itu belum tahu. Nah, di sini saya itu cenderung orangnya apa ya, ceroboh juga. Jadi saya dalam pelaksanaan event itu mengambil karena kita nggak tahu ya, jadi saya merengreng dana anggaran itu sebesar 30. Kemudian dari 30 itu ternyata kalau kita dari UNIF mungkin kan ada bagian-bagian yang lain juga. Kemudian saya mencoba untuk mengurangi anggaran. Kemudian kami untuk pertama kalinya mencoba untuk sponsorship. Nah, sponsorship itu kan sistem MOU seperti itu. Nah, sistem MOU-nya saya tuh harus mengambil produk dari salah satu perusahaan, kemudian saya menjual. Nah, kemudian produk itu saya dan teman-teman panitia juang. Kemudian karena waktu itu masih awal-awal susah juga buat jual produk dengan target sekian, akhirnya teman-teman sekelas pun saling dibeli sendiri. Nah, di situ banyak sekali sebenarnya pro kontranya di situ. Tapi karena kita masih maba, ya udah mau aja lah, hayu, orang ini juga eventnya kita, seperti itu. Kemudian selain itu kita juga ada permasalahan, yaitu dalam penyusunan anggaran itu kan sangat besar. Nah, dari penyusunan anggaran itu yang sangat besar, saya pernah dinasihati juga oleh kakak tingkat, ya alhamdulillah itu sebagai masukan buat saya agar kedepannya kita juga lebih baik. Nah, di situ saya sempat nangis karena takut ada kesalahan di situ, sempat nangis juga sama teman-teman, kemudian takut kalau uangnya tidak terkumpul, dan saat itu kita sudah nyebar voucher. Kita nyebar voucher ke beberapa orang-orang lain, dan kita sebar voucher ke masyarakat, dan alhamdulillah masyarakatnya juga mau, itu terkumpul masyarakatnya yang cukup banyak. Kemudian kita menyelenggarakan event di situ, dan alhamdulillahnya berjalan lancar meskipun ada kendala di dana. Kita awalnya mengalami kekurangan dana, namun berkat usaha dan kerja keras dari teman-teman semua, alhamdulillah bisa terkumpul. Dan H-1 sebelum pelaksanaan itu kita tidur di kampus. Kita tidur di kampus, itu dingin banget, mana aku orangnya agak parnoan juga ya, penakut. Itu kami tidur di kampus, lalu kita juga buat nasi telang. Nah, itu nasi telang salah satu program unggulan, dan kita kenalkan juga ke masyarakat. Ternyata masyarakat banyak yang suka. Lalu di sana ada juga teman-teman HMPPI dari komisariat yang lain, seperti itu. Nah, itu pengalaman pertama dan juga hal yang menjadi acuan saya untuk berorganisasi agar lebih berkembang, yaitu pelaksanaan WFD untuk pertama kalinya untuk saya, seperti itu. Terima kasih, Mbak Ayu. Mungkin cukup ya, teman-teman. Baiklah, tadi kita sudah mendengar masukan, motivasi-motivasi, dan juga tentunya mendapat ilmu-ilmu baru dari kedua narasumber kita. Sekarang kita akan masuki acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara ini, sebelumnya mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada ini mungkin bisa disiapkan. Kepada teman-teman semua, silakan untuk menghidupkan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
mungkin sekali lagi, teman-teman yang belum menghidupin kamera mungkin bisa dihidupkan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah hadir, juga kepada kedua narasumber kita yang telah bersedia mengisi acara kita pada siang hari ini. Tentunya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang bertugas. Saya Aloysia Lusantoso selaku pembawa acara, mohon maaf jika banyak salah dalam bertutur kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Terima Ayu. kasih semua. Terima kasih Mbak Devia. Semangat, semangat. Mbak Nida. Terima kasih Mbak Ayu.